Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Hari Minggu tanggal 20 Februari tahun 2022 adalah hari Minggu biasa ke-7. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab pertama Samuel pasal 26 ayat 2 dilanjutkan dengan ayat 7 sampai 9, ayat 12 sampai 13, dan ayat 22 sampai 23. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Zif. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali." Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Tetapi Daud menjawab, "Inilah tombak itu, ya tuanku raja. Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 15 ayat 45 sampai 49. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua
berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan Dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan Dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 38. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain, dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan bagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab, jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah sikap mulia terhadap sesama. Sikap dasar orang Kristen adalah mencipta sahabat dan bukan untuk mencari musuh. Dengan disposisi batin ini, kita tidak akan terfokus pada musuh, tetapi terfokus pada sahabat. Kita tidak akan cepat marah, tetapi kita akan lebih mudah untuk menerima kekurangan orang lain. Kita tidak akan pilih-pilih sahabat, tetapi kita terbuka untuk menerima siapa saja, berbicara dengan siapa saja, bergaul dengan siapa saja. Kita tidak akan menutup diri kita, tetapi terbuka bagi orang lain. Saudaraku terkasih, perintah Yesus dalam Injil Lukas pada hari ini dengan jelas memberi arah kepada kita semua bagaimana bersikap terhadap sesama kita, bahkan terhadap musuh kita. Kepada sesama, Yesus menganjurkan kepada kita untuk selalu bersikap murah hati. Yesus menghendaki agar kita murah hati sebagaimana Bapa di surga murah hati adanya. Hendaklah juga kita tidak menghakimi orang, juga tidak menghukum orang lain. Kita malah dianjurkan untuk mengampuni sesama kita dan suka memberi dalam arti yang luas, entah memberi bantuan material, tenaga, atau dukungan dan doa. Pokoknya apa yang kita suka orang lakukan terhadap kita, itulah yang kita lakukan kepada mereka. Terhadap musuh, sikap orang Kristen malah haruslah baik, yakni mengasihi mereka, mohon berkat untuk mereka yang mengutuk kita, bahkan berdoa bagi mereka yang mencaci kita. Lebih parah dan ekstrim malah ada, yakni membiarkan diri ditampar, membiarkan kepunyaan kita diambil. Begitu ekstrim perintah ini, sampai terasa mustahil bisa kita lakukan, karena hal itu justru akan merugikan diri kita sendiri, dan bahwa orang lain dengan seenaknya bisa merampas hak kita. Tapi bukan sedetail itulah maksud penginjil menyatakan perintah Kristus. Perintah ekstrim sedemikian bermaksud untuk membongkar paham lama yang terdapat pada tradisi keyahudian tentang sikap bermusuhan terhadap musuh, bahkan menolak serta membalas kerugian yang diakibatkan oleh para seteru setimpal dalam prinsip keadilan. Perintah ekstrim ini bukanlah untuk diikuti secara buta, tetapi justru dimaksudkan untuk membentuk sikap baru terhadap sesama, termasuk para musuh, dengan sikap penuh cinta kasih, yakni bukan cuma sesama yang baik saja, bahkan musuh pun patut kita kasihi dan doakan, serta dimohonkan berkat untuknya. Yesus menunjukkan itu. Ia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Contoh sikap yang mulia terhadap sesama, khususnya musuh, diteladankan oleh Daud dalam bacaan pertama.
Saul sudah memandang Daud sebagai musuh. Dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel, ia pergi untuk mencari dan bermaksud membunuh Daud. Tetapi malah Daud yang mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak melakukannya. Karena jika dia melakukannya, apakah bedanya ia dengan kerajaan kafir yang membunuh musuhnya? Daud tidak mau melakukan hal itu. Waktu Daud tertidur, Daud hanya mengambil tombak dan kendi, lalu pergi untuk menunjukkan bahwa ada niat baik dalam dirinya dan bahwa Saul adalah orang yang dipilih dan diurapi Allah. Dan ini luar biasa. Karena itu, akhirnya tidak membuat Saul marah dan mencari Daud lagi untuk membunuhnya. Sebaliknya, itu malah membuat Saul bertobat dan kembali ke Yerusalem dan tidak lagi mencari Daud. Ini terjadi karena kuasa mengasihi musuh dan mencintai mereka sungguh jauh, begitu dahsyat pengaruhnya. Kita perlu menyadari bahwa kebencian terhadap musuh amat merusak. Pertama, kebencian terhadap musuh merusak diri kita. Karena kita marah, geram, tertekan dan frustrasi. Jiwa kita memberontak dan terbakar amarah berkobar-kobar, dan secara batiniah kita sakit. Kita tahu bahwa ada banyak penyakit fisik yang disebabkan karena orang terlalu membenci musuh yang menyakitinya. Kedua, itu merusak orang yang dibenci, musuh itu sendiri. Sebab dendam dan amarah akan melahirkan malapetaka. Ketiga, itu akan merusak keluarga dan hubungan sosial. Keluarga yang tak tahu apa-apa karena cerita-cerita akan kebencian akan terpengaruh. Saudara-saudariku terkasih, mengasihi musuh tidak akan mengakibatkan kerugian, malah sebaliknya, itu akan menciptakan kesembuhan pada diri sendiri, pada orang lain, dan pada keluarga. Pada diri sendiri, kita tentu menjadi sehat secara batiniah, tidak diberondong oleh dendam. Pada musuh, itu bisa menciptakan kekaguman atau bahkan pertobatan. Pada sesama, itu bisa menciptakan iklim cinta yang sehat. Semoga demikian. Amin.